Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, salam satu data. Semoga sehat selalu teman-teman operator semuanya. Kali ini saya mau membahas mengenai perbedaan antar SK yang ada di aplikasi Dapodik. Ada SK kepegawaian, SK penugasan, dan SK-SK yang lain yang ada di aplikasi Dapodik. Nah, kita langsung saja penjelasannya, perbedaan antar SK tersebut. Kita mulai dari pertama, dari SK atau status kepegawaian di SK kepegawaian ya. Nah, eh, ini saya ambil contoh di aplikasi Dapodik di salah satu guru kami ya. Nah, di bagian data rincian PTK tersebut atau guru tersebut, di bawah ada status kepegawaian dan di sini ada SK pengangkatan. Nah, ini artinya adalah SK pertama kali guru tersebut diangkat sebagai statusnya pegawai itu sebagai apa. Nah, misalnya sebagai di sekolah negeri misalnya itu ada ASN, ada P3K, ada honorer. Nah, itu kepegawaiannya ditentukan di sini itu ya sesuaikan dengan jika ASN ya ASN, jika P3K ya P3K, honorer ya honorer. Dan itu adalah K pertama kali diangkat eh, dengan status tersebut. Ya, jika ASN ya ASN dan seterusnya. Bukan SK pertama kali mengajar, tapi SK pertama kali diangkat. Mungkin seperti ini contohnya. Si A mengajar dari tahun 2020, tapi diangkat menjadi PNS atau 3K di tahun 2023 misalnya. Otomatis kan SK-nya dimulai dari tahun 2023 itu, bukan dari 2020 karena pengangkatannya di tahun 2023. Ya, seperti itu contohnya. Misalnya. Nah, itu untuk SK kepegawaian. Kalau untuk di teman-teman di swasta, guru swasta, itu biasanya SK kepegawaiannya tergantung dari yayasannya. Bisa jadi guru tetap yayasan atau guru tidak tetap atau guru honor di yayasan tersebut. Nah, untuk guru tetap, jadi pilihannya di status kepegawaiannya itu PTY atau PTY untuk guru tetap yayasan. Dan SK-nya, nomor SK-nya mengikuti di SK yang sudah dibagikan. Nah, untuk guru tidak tetap dan atau guru honorer, guru honor di sekolah swasta juga sama, nerbitannya dari eh, ketua yayasan masing-masing. Tetapi kebijakan di sekolah-sekolah yayasan di sekolah swasta itu kembali lagi ke ketua yayasannya masing-masing. Apakah ditetapkan sebagai GTY atau guru tidak tetap atau guru honor ya. Nah, itu sama kapan pertama kali diangkat misalnya menjadi GTY dari sekolah tersebut di yayasan tersebut misalnya sama si A. Contoh, mulai mengajar di yayasan tersebut di tahun 2020, tapi dari yayasannya diangkat dan ditetapkan sebagai guru tetap yayasan atau GTY pada tahun 2025 misalnya. Nah, maka SK-nya sebagai GTY itu dimulai dari tahun 2025. Jadi seperti itu. Kembali ke kebijakan yayasannya masing-masing. Nah, pertanyaannya di sini adalah di menu status kepegawaian ini kita sudah tidak bisa mengedit atau ini sudah dikunci dari aplikasi Dapodiknya. Kita sebagai operator tidak bisa mengedit manual di aplikasi Dapodiknya langsung, tapi apabila memang ini ada perbaikan, ada perubahan, kita bisa melakukan pengajuan ke Dinas Pendidikan setempat atau Dinas Pendidikan daerah masing-masing untuk pengajuan perubahan, baik itu status kepegawaian, baik itu nomor SK-nya atau tanggal mulai tugasnya bahkan ya. Jika ini inputannya mungkin ada kekeliruan dan perlu diperbaiki,
silahkan koordinasi dengan operator di dinas pendidikannya masing-masing ya. Tapi biasanya kalau untuk teman-teman yang di sekolah negeri, biasanya nanti akan otomatis SK-nya itu masuk ke sini sesuai dengan tarikan data dari dinas pendidikannya masing-masing. Nah, selanjutnya itu tadi yang dari SK kepegawaian. Selanjutnya kita bahas di SK tugas tambahan. Nah, masih di guru ini, di salah satu guru tadi, masuk di data rincian di bawahnya ya. Kan terpotong jadi dua, ya kita masuk ke bagian yang di bawahnya, terus kita scroll ke bawah, scroll ke samping, pilih ke samping, sampai muncul menu tugas tambahan. Nah, di sini, ya, di sini kita bisa menginputkan beberapa tugas tambahan, baik itu tugas tambahan utama atau tugas tambahan lain ekuivalensi ya, TTU dan TTLE. Nah, ini sama-sama semua diperlukan SK-nya dan tanggal mulai tugas sesuai dari SK yang diterbitkan. Nah, SK ini adalah SK di mana guru tersebut mendapatkan tugas tambahan, misalnya sebagai wakil kepala sekolah, kepala laboratorium, wali, guru wali, ataupun yang lainnya. SK-nya sebagai tugas tambahan tersebut dari sekolah tersebut atau dari yayasannya atau dari kepala dinasnya mungkin yang mengangkatnya atau yang memberikan tugas tambahan tersebut. Nah, itu nomor SK-nya silahkan diinputkan dan ditambahkan karena sesuai dengan tugas tambahan yang diberikan. Serta tanggal mulai tugasnya diinputkan juga. Asalkan belum selesai, jadi masih bertugas, tugas tambahan tersebut, maka TST-nya tidak perlu diisi. Nanti kalau sudah selesai masa bakti dari tugas tambahan tersebut, bolehlah baru diisi tanggal selesai tugasnya. Oke, itu tadi dari SK kepegawaian dan SK tugas tambahan. Sekarang kita ke SK beban mengajar ya. Nah, masih di menu GTK, terus di guru, pilih salah satu, terus kita masuk ke penugasan. Penugasan dulu ya, SK penugasan dulu, bukan SK pembelajaran. Kita masuk ke SK penugasan. Nah, perbedaannya dengan SK pengangkatan tadi, SK kepegawaian tadi. Nah, ini kan SK di menu ini ada penugasan. Ya, ditugaskan sebagai apa, jenis PTK-nya ini guru, dan nomor surat tugas. Di sini juga ada tanggal mulai tugasnya. Ya, nah, nomor surat tugas ini adalah surat penugasan, yaitu surat tugas pertama kali yang diinputkan atau diberikan kepada guru tersebut untuk menjadi guru di sekolah itu. Ini pertama kali guru tersebut mengajar atau bertugas mungkin sebagai tendik, tata usaha, atau yang lainnya di sekolah tersebut. Nah, dan sudah pasti ini berbeda dengan SK pengangkatan yang awal tadi, yang SK kepegawaian tadi. Bisa saja ini lebih awal atau lebih tahunnya lebih lama dari SK pengangkatan. Karena ini SK tugas tadi yang tadi saya contohkan, misalnya si A bertugas di sekolah itu mulai dari tahun 2020 dan diangkat menjadi ASN misalnya atau GTY misalnya di tahun 2025. Nah, maka SK penugasan ini SK-nya adalah SK awal dia mengajar di tahun 2020 tadi. Nah, untuk pengangkatannya di SK kepegawaiannya sebagai guru ASN atau guru GTY, nah itu baru di tahun 2025 tadi. Jadi seperti itu perbedaannya. Ini untuk SK penugasan dan SK kepegawaian yang sudah dijelaskan tadi. Ini sama seperti yang SK kepegawaian, tidak bisa kita rubah manual dari aplikasi Dapodiknya, sama kalau kita mau mengajukan perubahan, itu ada di
operator dinas pendidikan setempat daerah masing-masing ya. Silahkan berkoordinasi. Nah, selanjutnya kita ke SK tugas mengajar atau SK beban mengajar. Kita masuknya ke rombongan belajar. Karena di sana kita menginputkan eh, pembelajaran di setiap rombel tersebut. Nah, kita ambil contoh, kita masuk ke rombel yang reguler, lalu kita pilih salah satu kelas dan kita masuk ke menu pembelajaran. Nah, di sini pun kita menginputkan kembali tuh SK mengajarnya ya. Nah, SK mengajar ini adalah SK pembagian jam mengajar di sekolah masing-masing di awal tahun ajaran baru. Dan biasanya ini akan berguna atau digunakan sampai 1 tahun ke depan, sampai tahun ajaran tersebut selesai, ya. Nah, biasanya da di tahun ajaran, baru nanti akan berganti lagi aplikasi Dapodiknya tentu berganti lagi dan inputan di pembelajaran ini pun juga akan berubah lagi. SK-nya pun juga akan mengikuti lagi di tahun ajaran selanjutnya. Jadi akan seperti itu terus. Ini untuk SK mengajar. Nah, untuk eh, kebutuhan yang upload NUPTK mungkin ini bisa dipakai untuk kebutuhan NUPTK kalau pas pembagian tugas mengajar itu teman-teman semuanya, guru-guru semuanya dapat SK-nya ya, SK-nya secara langsung, secara kolektif mungkin. Nah, itu bisa dipakai untuk pengajuan NUPTK di saat tahun ajaran itu berjalan. Misalnya di tahun 2025-2026 ini, di semester ganjil atau semester genap, yang pengajuan NUPTK-nya itu bisa dipakai gitu ya. Nah, itu tadi beberapa perbedaan antar SK dan juga SK-SK yang lain yang ada di aplikasi Dapodik. Kurang lebih intinya itu sama untuk inputan SK. Mungkin di SK tugas itu masih kita bisa inputkan manual sesuai dengan tugas yang diberikan, baik di tugas tambahan, tugas mengajar, atau yang lainnya. Kalau di SK kepegawaian itu kita tidak bisa menginputkan manual atau kita sebagai operator tidak bisa merubah secara manual, tapi tetap berkoordinasi ke operator dinas pendidikan daerah setempat agar bisa melakukan perbaikan. Nah, itu tadi beberapa sedikit penjelasan mengenai beberapa SK yang ada di aplikasi Dapodik. Eh, Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri sampai di sini. Kita akan bertemu lagi nanti untuk penjelasan-penjelasan yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.